A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada dosis, ada ujian. Apa? Dosis, ada ujian. Lalu kalau digabungkan menjadi dosis ujian. Dosis ujian itu artinya besaran ujiannya. Ada dosis ujian. Apa namanya? Dosis ujian. Kenapa masalah semakin susah? Karena kita panik menghadapi tikus di dalam kamar mandi. Apa yang sempit? Jadi ketika tikus itu masuk dalam kamar mandi, kita akan menganggap itu masalah besar. Tikusnya yang besar atau ruang kamar mandinya yang kurang lebar? Apa? Oh, Mid Faisal. Nah, kamar mandinya itu yang harus lebar. Tapi aneh kan kalau misalnya kamar mandinya 1 kilometer gitu lebarnya. Sekarang, abang kakak ada di lapangan bola. Ada di mana? Terus ketemu sama ular. Tapi posisi lagi di lapangan bola. Takut? Iya. Panik? Insya Allah enggak. Kenapa? Hah? Lapangannya luas. Abang kakak yang baik, luas-luaskanlah hatimu menghadapi dunia. Apa? Luas-luaskanlah hati menghadapi dunia. Ada 1 sendok garam, apa? Dibawa ke danau. 1 sendok garam dibawa ke danau. Tuangkan ke air dekat danau itu, lalu kacau-kacau gitu, langsung diambil. Itu air danau jadinya terasanya segar. Tapi 1 sendok garam masukkan dalam gelas, mabuk gitu minumnya. Sama-sama sesendok. Jadi ujian itu datang dengan dosis yang bisa jadi sama. Tapi 1 lebay hadapinya, 1 dramatis, 1 mati bunuh diri, 1 tambah gila. Maka tadi saya bilang sama Adam, masalah kecil Dam. Itu bukan masalah, itu ujian keikhlasan. Orang tuh ada 2 jenis laparnya. 1 lapar perutnya, yang kedua lapar egonya. Gimana caranya ngadapin orang yang lapar ego? Kasih makan egonya. Maka tidak boleh benda-benda receh, remeh-remeh, kecil-kecil gitu bikin kita terpancing emosi. Nah gitu caranya. Orang beriman tuh justru mau tahu ayatnya? Mau? Buka Fussilat. Tapi ini ayat limited edition. Ayat 33-34. Waman ahsanu qawlan. Ini pertanyaan tapi langsung dikasih jawaban. Nggak ada suara. TikTok ada suara nggak? Ada, oke. Ada, oh ya. Ada yang mana? Oke. Berarti yang nggak ada suara tuh keluar dulu, baru join lagi ya. Ini TikTok sudah mulai jinak ya, alhamdulillah. Dulu tuh
marah-marah. Kenapa sih live tidak dijawab? Jadi seolah-olah ada aturan tak tertulis, setiap pertanyaan harus dijawab. Saya kira cuma saya yang ngalami itu. Rupanya ustadz-ustadz yang lain juga kena serang begitu juga. Jadi ada aturan kalau live itu harus berani merespon, harus berani menjawab. Masya Allah, tabarakallah, hari ini betapa orang-orang lagi haus egonya. Minta cepat dibaca, cepat direspon, cepat dibalas, cepat ditanggapi. Kalau dia komen, harap di komen balik. Dulu like, pencet tet gitu, satu tombol tuh, kayaknya tak ada artinya. Sekarang satu tombol like itu, Masya Allah, ada orang-orang tuh yang memang mahal sekali ngasih like tuh. Waman ahsanu qawlan, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak akan pernah sama apa? Antara kebenaran dengan kebatilan. Al-hasanah, Allah pakai istilah hasanatun. Itu juga yang kita baca di doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanatun. Hasanah. Jadi ini level-level kebaikan yang super gitu, kebaikan-kebaikan lebih. Nah, termasuk yang saya sedang contohkan hari ini. Harus ini jadwal musyrif, wakil pengasuh. Wakil pengasuhnya tidak datang, sayalah yang gantikan beliau gitu. Saking istimewanya wakil pengasuh ini. Nah, tunggu ya nanti ya. Kasih salam sama dia, bilang sama dia, bagus kok tak datang ya. Kan marah tuh kan tidak harus lempar-lempar piring kan. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Antum harus tahu di dunia ini ada hitam, ada putih, ada hak, ada batil, ada baik, ada buruk. Kata Allah, nanti kalau sampai masanya ada ujian-ujian, ujian keburukan, keikhlasanmu diganggu, ketulusanmu ada yang ngacau, kebaikanmu disalah artikan, pengorbananmu ini, idfa'. Dafa'a itu kan artinya lawan kan sebenarnya. Idfa artinya balaslah atau tolaklah gitu. Billati hiya ahsan. Perintahnya tuh bukan khair tapi ahsan. Maksud saya Bang Kakak, makin hari kita makin baik, makin hari makin ngupgrade diri, makin hari jangan template gitu amal solehnya tuh. Coba belajar lakukan amal soleh yang makin meningkat gitu. Sholat itu template, ndak istimewa lagi untuk yang sudah belajar Quran bertahun-tahun. Itu bentuk syukur, settingan pabrik. Hari ini orang sholat udah dianggap alim kan, ini berarti grade-nya turun. Orang pakai jilbab dianggap solehah gitu, grade turun. Itu perintah dari awal udah. Masih ingat 3 amal? Badan, harta, dermawan, template. Memang kita yang perlu Allah, Allah tak perlu kita. Quran surat 41 ayat 33 34. Naik level. Amal badan, amal harta, amal hati. Idfa' billati hiya ahsan. Lawan keburukan tadi, ya kan, dengan kebaikan. Dosis ujiannya sama, 1 sendok garam. Apa? Masukkan ke dalam gelas,
Gimana rasanya? Asin sekali. Masukkan dalam ember, berkurang asinnya. Masukkan ke dalam danau, tak ada ngefek. Jadi dosis ujian itu abang kakak, bisa saja Allah tuh hamburkan gitu untuk kita semuanya. Penyakit, kena semuanya. Ada yang responnya marah-marah, ada yang responnya menyalahkan, ada responnya yang ini begini, wah macam-macam. Itulah 1 sendok garam. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ini saya bilang amalan hati. Berbuat baik sama orang yang baik sama kita. Apa? Berbuat baik sama orang yang baik sama kita itu biasa. Bahkan kalau menurut saya ya, wajib. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak pandai berterima kasih sama manusia, tak pandai berterima kasih sama Allah. Nah, lawan kebaikan itu dengan kebaikan yang lebih. Wa idza hiyitum bitahiyatin fahayu bi ahsana minha aw rudduha. Gitu kan perintahnya. Sekarang enak ya kalau saya ngomong oleh ke sana, mentakik aja. Betul enggak? Kalau salah koreksi gitu ya. Ada dewan pengawas syariah kan, pengawas. Dewas. Asal jangan diganti T ya depannya. Tapi abang kakak, Quran ini ngajarkan kita ngupgrade diri, naik kelas. Usikum wa ya nafsi bittaqullah. Apa perintahnya? Berbuat baik sama orang yang justru jahat sama kita. Mantap ini. Apa ndak terik urat leher? Hah? Ada orang baik sama kita. Terus kita balas dengan kebaikan. Biasa enggak? Biasa. Tapi abang kakak, ada orang jahat sama kita, kita tetap buat baik. Maka Allah bilang, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu. Ma makna ka'annahu? Ma makna ka'annahu? Ka'annahu itu kan artinya kayak tak ada apa-apa. Seolah-olah. Ka'annahu waliyun hamim. Mana waliyun hamim? Kayak teman dekat gitu. Teman yang sangat setia, bestie, bro. Kalau anak sekarang tuh gitu, apaan sih lu so asik banget? Tiba-tiba bro. Rupanya boleh manggil bro itu dalam pergaulan itu enggak boleh sembarangan orang. Hanya dalam hubungan-hubungan tertentu baru boleh bro. Nah, gitu. Brother. Kalau bahasa Melayunya saudara. Nah, gitu. Kalau di Gontor supaya dapat paket gratis, sul. Saya orang Surabaya misal gitu. Punya teman orang Surabaya, satu daerah, itu boleh manggil sul. Konsul maksudnya, konsuli. Tapi kalau saya orang Pontianak tiba-tiba manggil Ustaz Fanan yang dari Surabaya manggil sul, nah itu SKSD namanya. Sok kenal, sok dekat. Aneh tuh. Pasti ada maunya nih, pasti ada maunya. Makanya ada istilah bestie, bro, sister. Kalau emak-emak yang umurnya masih 20-an tuh jeng, nah gitu kan. Jeng dengan jeng itu beda ya. Jeng. Apa kata Allah? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Waliyyun hamim itu seolah-olah engkau teman yang sangat dekat, kayak tak ada apa-apa. Kan biasa kita kepancing juga abang kakak. Enggak mau ketemu dia, Pak Jo. Nah gitu kalau bahasa Melayu aja ya. Justru kita lawan ego kita abang kakak. Aku udah selesai sama diri aku sendiri. Ketemu aja, apa kabar bang, sehat. Tapi kalau bab muamalah untuk lanjutkan bisnis, oh sorry, tunggu dulu. Kita punya skala prioritas. Tapi kalau sekedar ketemu, say hello, apa kabar bang, sehat, panjang umur, murah rezeki, just do it. Coba lawan. Kenapa bang kakak? Ini yang saya mau sampaikan pagi hari ini, ayat 35-nya. Saya pun lagi ngejar ini juga bang kakak.
Saya ingat cerita Buya Hamka yang menyolatkan jenazah orang yang memenjarakannya. Saya sebut gitu ya. Kalau saya mungkin jadi Buya Hamka tuh saya tambah ruku sholatnya. Gimana sama ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kok ruku? Banyak dosa ini. Buya Hamka tetap datang. Jadi kita kalau mau cari contoh jauh-jauh, kejauhan. Jangan bilang susah. Bilanglah saya sedang berusaha. Kenapa Bang Kakak? Kalau tidak tahu rewardnya, tidak tahu hadiahnya, dan tidak tahu apa perintah di dalam Quran, kita Bang Kakak usikum wa nafsi bittaqullah. Saya bilang saya sedang berusaha. Saya tidak mengatakan saya sudah, saya sedang. Makanya kan Ayaman itu kan teman belajar, teman bergerak, teman berproses. Siapa Ayaman? Ayaman adalah teman belajar. Kita belajar sama-sama tiap subuh. Teman bergerak, karena Ayaman juga sedang bergerak juga, ya kan? Saya sedang mengusahakan masjid, sedang mengusahakan Indonesia Muslim Miskin, sedang ngajak orang untuk ngasih makan anak yatim, sedang ngajak orang untuk makmurkan masjid, sedang ngajak orang, bilang sedang berusaha, namun sedang gerak dan sedang berproses. Ayaman adalah teman antum juga, sahabat antum untuk berproses. Kenapa? Sama-sama makhluk, sama-sama abdun, sama-sama abdi dalam gitu loh. Yang tidak bisa menentukan hasil, tidak bisa. Kakak-kakak kan pengennya dapat suami hafiz 30 juz, ganteng, laki-laki, perhatian, duitnya banyak, 100 juta sebulan. Gitu kan kita maunya. Cobalah ambil cermin besar-besar, kau siapa? Ada kelebihan, ada kekurangan. Betul tak? Pandai masak, masak air. Gitu. Cantik-cantik, ketiaknya bau. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Pandai bikin ini, nanti kekurangannya di sini. Ada yang jago cari duit, urusan dapur tak ngerti. Semua punya plus minus. Kau mau cari yang sempurna tak ada. Pasti ada kekurangannya. Pasti pakai son. Maka terimalah semua kebaikannya. Terima juga kekurangannya sebagaimana engkau menerima kelebihannya. Dah, sifat-sifat baik itu kata Allah, yang tadi itu bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, bisa memperlakukan orang baik, orang lain dengan baik seolah-olah kayak tak ada terjadi apa-apa. Wa ma yulaqqaha, tidak akan bisa dipraktekkan kata Allah kecuali as-sabaru illal ladzina sabaru. Apa perintah Allah? Wasta'inu bis-sabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan sabar. Berarti kalau orang itu mempraktekkan kesabaran, dia dapat pertolongan tak dari Allah? Pasti. Nah, kenapa banyak orang hari ini tidak ditolong-tolong sama Allah? Ayo jawab. Karena pintar. Alhamdulillah. Tepuk sebelahnya. Gitu. Ngapa tidak ditolong? Bukan Allah tak ada, bukan Allah tidak datang. Cara kita ngerespon ujian itu, maka tadi saya bilang dosis ujian, dosisnya sama sesendok. Betul tak? Bisa dipahami tak kira-kira ini? Dosis ujiannya berapa? Sesendok. Ada yang ujiannya lapar, ada yang ujiannya ketakutan, ada yang ujiannya kekurangan harta. Dosis ujiannya sama sesendok. Tapi wadahnya, hati yang menerima ini, ada yang pakai gelas, asin lah dia. Ada yang pakai ember, agak asin. Begitu hatinya seluas samudra, udah tak ada rasa dah. Memang udah asin dari awal. Sesendok garam itu Abang Kakak tidak akan menambah asin samudra lautan. Begitu juga satu sendok garam tadi tidak akan menambah asin danau. Tak mungkin. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Tidak bisa kata Allah sifat-sifat itu dilakukan kecuali hanya oleh orang-orang yang sabar.
Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Ini loh yang sedang saya pribadi incar dan ajak abang kakak untuk kita belajar, bergerak dan berproses sama-sama untuk dapat yang namanya dzu hazzin azim. Kalau muflihun itu udah keren abang kakak. Tapi kalau dzu hazzin azim di atasnya lagi. Betul enggak? Ini di atasnya muflihun abang kakak. Karena kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah udah. Kau sholat beruntung. Level dasar, basic. Ini mau ngajak abang kakak kita sama-sama belajar apa? Kalau tanya, siapa Pak Yaman tuh? Oh, itu teman saya. Teman apa? Teman belajar. Teman bergerak. Habis bergerak, habis belajar harus gerak. Amanu wa amilus sholihat. Lalu ingat, teman berproses. Gimana tuh Ayaman? Setelah kita belajar, kita bergerak, kita menjalani prosesnya, sofa marwahnya harus tetap jalan. Hasil itu serahkan sama Allah. Tak bisa kita bergerak, tak bisa kita memaksakan kehendak. Ada zona-zona yang memang zona red zone, zona merah, zona terlarang. Apa zona terlarang Ayaman? Hasil. Kalau Siti Hajar mau protes, udah bolak-balik jadi sofa dan marwah, harusnya zam-zamnya keluar jadi sofa atau di marwah. Harusnya keluar di situ. Tapi masya Allah tabarakallah, air zam-zam tak keluar di tempat Hajar berlari. Sofa marwahnya di mana, zam-zamnya di mana? Tak nyambung, betul enggak? Tapi abang kakak sampai detik ini, ada yang tahu enggak berapa sih jaraknya antara zam-zam itu keluar sampai hari ini itu berapa ribu tahun? Terdetek, bisa ketahuan enggak? Zaman Nabi Ibrahim berapa ribu tahun kira-kira? Ada yang pandai ngitung? Coba dokter matematika tolong dihitungkan. Enggak mampu ngitungnya. Berapa ribu tahun jarak antara zam-zam di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai ke sini? Berapa ribu sih? Airnya tak kering-kering dengan izin Allah. Makin diambil, makin banyak. Makin diambil, makin keluar. Berapa juta orang yang sudah datang. Itu hasil dari emak-emak. Oh emak-emak, betapa mulianya emak-emak itu dalam Islam, diceritakan berkali-kali. Tapi iblis tahu betul emak-emak ini, ya kan, besar sekali peluangnya masuk surga. Tapi kata iblis, tak boleh. Apa? Dia harus masuk neraka. Apa kata iblis? Tak boleh. Dia harus masuk neraka. Apa? Sama kowe. Ya kan? Tak boleh. Enak aja katanya. Masa cuma sholat, puasa, zakat, jaga kemaluan, kemudian taat sama suami langsung masuk surga dari pintu mana yang saja dia kendaki. Enak betul kata iblis. Oh tak boleh. Aku harus kacau perempuan-perempuan ini. Maka adanya SMK ini abang kakak, saya nih posisinya teman belajar. Apa? Karena saya pun masih belajar juga. Belajar merendahkan ego, belajar untuk istiqomah, belajar untuk sabar, belajar untuk jaga kata-kata. Masih belajar, oh hayya. Ibadah paling panjang oh. Apa ibadah paling panjang? Belajar. Ibadah paling orang bilang selama ini belajar paling panjang tuh menikah. Menikah umur berapa? Hah? Menikah tuh umur 25, umur 20. Belajar dari kecil perintahnya. Ya kan? Faridah kata Rasulullah kan? Thalabul ilmi faridatun. Wajib hukumnya. Berarti itu ibadah dah. Sampai kapan kita belajar? Sampai mati bos. Ada orang yang cerai di tengah-tengah umur 40. Umur 35 ada cerai? Ada.
tapi belajar sampai mati abang kakak. Makanya kenapa Ayaman itu saya tanya, siapa Ayaman? Ayaman itu adalah teman belajar. Siapa Ayaman? Teman bergerak, berkinca kalau kata orang Pontianak. Salto-salto lah kita, ya. Mumpung masih hidup nih, berkinca, mainkan. Saya kemarin siapa tadi malam? Ridwan ke siapa? Masuk, mana Wan? Udah jam 8 lewat malam. Habis rapat kayaknya, saya bilang kinca, saya bilang mainkan. Mumpung masih hidup, saya bilang cari bekal mati. Untuk kuburan ente, saya bilang saya tak masuk kuburan ente. Ente pun tak masuk lubang kuburan saya. Kan masing-masing gitu, betul tak? Bangsa mau nemankan Dokter Sandi masuk kuburan. Walaupun CS dekat, ya lu masuk duluan lo koko, ya nanti aja kata Bang Sam. Kok Sandi masuk duluan lo hayya gitu. Hayalah salah. Bang Sandi sama Bang Hadi, kan CS udah dekat, duduk sama-sama. Mau masuk lubangnya beliau? Tak mau. Oh ya masih ngurus tanah. Alak mau. Hayya. Saya ngurus buku. Ini buku belum selesai distribusi ya. Sama dagang ada lah. Besar ayah untung kicik-kicik. Berapa untung kicik-kicik itu kok? Ya banyak pica kata dia. Ini cuma 75. Saya tengok tak berhenti mobil tuh. Memang untung kicik-kicik, 75 rupiah satu biji telur. Sekali jual 100.000 biji. Hitung seorang duitnya berapa? Ayo 75 rupiah sekali lewat tuh 100.000 telur. 1.000-2.000 tak main. Berapa? 7.500.000. Oh iya, sekali tutup. Nah, gitu. Belinya pakai grosir, jual per biji. Antum kebayang untungnya kicik-kicik kayak apa? Satu pagi tuh. Sore dijualan lagi. Sekali libur kita ke Pasar Tengah, dia liburnya ke Makau, Hong Kong, ke Guangzhou, Shenzhen. Iya, kita paling jauh lah ke Singkawang dah. Itu pun nyasar. Singkawang tuh kan ada yang beberapa yang belokan-belokan bikin bingung tuh kan. Kalau orang tidak ngerti tetap nyasar. Ada yang pernah kena? Kok aku mutasi di sini lagi gitu kan? Tak keluar. Sekali nyasar ke Gunung Poteng, wah jauhnya. Kayak. Nah itulah untung kicik. Udah ya kawan. Pak Ustadz kata dia, saya mau usul loh kata dia. Kenapa kok? Itu kalau boleh setiap bulan tuh bulan puasa saja kata dia. Saya suka loh Ramadan. Apa Ramadan ya? Iya Ramadan kami nyebut. Kalau boleh tiap bulan lah puasa kata dia. Kenapa lah kok? Itu sirup saya 3 habis kata dia. 3 dus bukan 3 gudang kata dia. Bukan 3 dus, bukan 3 lusin, 3 gudang stok sirup saya keluar kata dia. Kalau bisa bulan depan puasa lagi Pak Ustadz. Dikira Ramadan tuh gitu yang nentukan. Saya suka loh bulan Ramadan. Banyak untung. 3 gudang lewat itu sirup. Betua raya enggak tuh? Dia yang happy. Kita dengar Ramadan, alah, tak bisa merokok aku. Alah, tak bisa ngopi. Orang bahagia nyambut Ramadan. Ini Facebook ya. Oke. Lanjut ya. Wa ma yulaqqaha, ayo. Illal ladzina sabaru. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazin azim. Abang kakak hidup mau beruntung atau mau beruntung banget?
Sekedar beruntung atau mau beruntung sekali? Kita yang menentukan, kita yang pilih. Maka Allah pesan sama kita. Ini poin selanjutnya yang saya mau sampaikan. Wa imma, ini belum pernah saya sampaikan di SMK. Yanzaghannaka minasyaitani. Yuk baca sama-sama pelan-pelan bacanya. Wa imma. Imma itu mirip kayak wa idza dan apabila. Idza jaa nasrullah. Itu artinya jika sewaktu-waktu akan terjadi, tapi pasti terjadi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu menunjukkan sesuatu yang tidak dikasih tahu kapan waktunya, tapi itu pasti terjadi. Habis 3 gudang belum tentu istiqomah. Yang saya omongkan ini non muslim betul ah. Mana ada istiqomah? Lah pintar-pintar nih. Yang saya ceritakan ini non muslim. Dia bahagia, dia bilang dia mau ngasih usul sama saya. Pak Ustadz kan katanya ini, cobalah saya mau kasih usul kata dia. Coba tiap bulan itu Ramadan kata dia. Ngapa pula kok saya bilang. Itu sirup saya 3 gudang habis. 3 gudang. Nah, ini ayat ini hidup ya. Saya tidak marah. Itu memang cara saya ngetes mic ya, ngetes mic. Gitu. Cek sound. Ayat ini kan suka hidup gitu kan. Namanya teman belajar, teman bergerak, teman berproses. Ayo, wa imma. Apa artinya wa imma? Jika terjadi atau pasti terjadi? Pasti terjadi. Waktunya kapan? Nah, yang punya Quran pasang stabilo. Belum di stabilo kan Qurannya kan? Nah, stabilo dulu hari ini. Ayatnya baru turun. Ayo, wa imma yanzaghannaka. Ada nun, ada tasydid di atas huruf nun. Artinya takkid. Pasti sungguh-sungguh diganggu. Pasti sungguh-sungguh digoda. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton. Lihat, minasyaiton. Syaiton berbentuk apa? Nah, jadi antum kalau sekarang buka Quran, baca Quran, ada kata-kata syaiton, harus paham dan sadar yang Allah maksud itu 2, berbentuk jin dan yang paling seram yang mana? Yang horor itu justru yang berbentuk iblis itu omong kakak, ya. Belum ada ceritanya gitu, bunuh anak seorang. Tapi manusia bunuh anak seorang, memperkosa anak seorang, membunuh bapak kandung. Maka wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun, dengan halus, tipis, pakai shot apa? Ujiannya apa? Ujian apa? Tipis. Udahlah, jangan alim-alim banget. Niqab juga gak wajib kok, gak usah dipakai. Kamu tuh cantik banget loh, bikin konten lah yang genit-genit gitu. Apalagi pakai filter sekarang kan, makanya perempuan-perempuan sekarang ini masya Allah dah gak peduli skincare gitu. Pokoknya filter apa? Gak perlu skincare, yang penting ada filter. Makanya dari mana datangnya cinta? Yuk ikut. Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Waktu jumpa wajahnya beda. Wajah itu dirawat, bukan difilter. Dah? Ayo lihat.
Wa imma yanzaghannaka minasyaiton. Teng langsung cabang otak kita. Jin dan kalau di Al-An'am surat 6 112 ini disebut justru manusia dulu. Syayatinal insi. Setan berbentuk manusia. Oke, ada yang tukang ngasut nih, ada yang tukang bisik nih. Gitu bahasa kita. Fasta'idz billah. Jadi kalau ada mengangkat pernah baca Quran, wa idza qara'tal Quran fasta'idz billah. Kalau baca Quran, mintalah perlindungan kepada Allah. Ini ada perintah al-isti'adzah billah. Selanjutnya, selain baca Quran, abang kakak banyak-banyaklah baca al-isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika ada yang mengganggu kita untuk berbuat baik. Kakak-kakak sebagai istri kesal tadi malam misalnya sama suami sudah minta maaf, abang kakak pengen memaafkan, tapi nanti dulu aja, nunggu Idul Adha. Bayangkanlah Idul Adha masih tahun depan, lama benar kau nyimpan dendam betua. Ya, abang-abang juga gitu, bikin salah sama istri, saat itu juga langsung sadar, aku salah ngomong tadi malam, aku salah bersikap. Langsung WA, assalamualaikum sayangku, assalamualaikum istriku, aku minta maaf ya, salah tadi malam. Di-read aja, nggak apa-apa. Orangnya di samping, tapi di WA. Itu cerita tetangga ya atau cerita siapa? Oh. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun. Apabila setan bersungguh-sungguh kata Allah menggodamu dengan halus untuk meninggalkan perbuatan baik itu, maka berlindunglah kepada Allah. Fasta'idz itu fi'il amr. Artinya kerjakan sekuat tenaga, semampunya, fight, lawan. Ada yang ngerasa hari ini ayatnya baru turun? Baru di stabilo. Pegang kepalanya. Oh, astagfirullahaladzim. Baru tahu. Selama ini kita pikir al-isti'adzah hanya untuk baca Quran. Allah bilang fasta'idz billah. Kakak mau nyumbang, udah pegang mobile banking nih, udah pegang. Begitu mau masukkan, sayangnya sedekah sekarang, nanti aja deh. Tak jadi sedekah. Baca apa? Abang kakak ngeh enggak? TikTok, Facebook, Instagram, YouTube ngeh enggak? Kalau saya memulai majelis atau membuat video-video pendek, biasanya selalu menyebutkan kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inilah namanya perisai langit. Nah, gitulah kira-kira. Apa namanya? Perisai langit. Ini BL, benteng langit. Supaya kita tak ada jebol. Kadang-kadang ketika kita lagi ngomong, ya, kepancing, kita tuh pengen ngomong apa, akhirnya terpeleset omongan kita. Ada kata-kata kita yang harusnya tidak boleh kita ucapkan, malah kita ucapkan. Itulah pentingnya baca al-isti'adzah. Saya nyebutnya tadi apa? Benteng langit. BL, benteng langit. BL itu apa? Bang Lukman gitu. Daripada pakai Bank KRUT kan ada tuh Bank KRUT, dibaca mendingan Bang Lukman aja. Bang. Jadi abang kakak yang baik, inilah benteng langit kita. Biasakan membaca al-isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma. Ayo baca pelan-pelan lagi. Wa imma
yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Kata-kata yanzaghannaka dengan nazghun ini dua kata yang tidak populer. Bahkan saya berani jamin amat sangat jarang dibahas. Padahal ujiannya hampir tiap detik. Aksarial di belakang di dapur masak. Begitu mau masak niatnya udah mau saya menyenangkan hati orang kata A. Begitu mau hidupkan kompor, nanti aja lah, mati kompornya langsung. Padahal tadi ada peluang dapat pahala. Abang kakak mau transfer orang, mau ngasih orang duit, mau ngasih orang lebihan parkir, mau beli dagangan orang. Begitu sudah mau dieksekusi, iblis bilang nanti pelan-pelan Pak Sopir. Kita pun terikut. Ternyata pelan-pelannya udah lewat 2 bulan, lewat 2 minggu. Terlupalah kita dengan kebaikan itu. Begitulah yang disebut dengan nazghun, halus pakai shot apa? Coba pakai tha, halus. Nah, gitu. Gimana iblis ganggu, setan ganggunya gimana? Halus. Ingat ya, bukan jin, tapi syaiton. Langsung bercabang otak kita. Oh, syaiton. Kenapa saya suruh berkincah tuh kenapa? Kincah udah, jangan tunda. Cepat gerak. Yang kemarin udah lewat, hari kita hari ini. Apa kebaikan yang bisa aku lakukan hari ini? Besok belum tentu masih hidup. Tahu gak? Kemarin udah lewat, gak bisa. Mau nangis-nangis ngambil kemarin, gak bisa, udah berlalu dah hari kemarin tuh. Udah berlalu dengan segala kebaikan dan keburukannya. Kita mulai lagi hari ini. Besok hari ini, besok lagi. Kalau hidup. Maka abang kakak, nazghun ini menunjukkan iblis itu pintar sekali. Setan itu pandai sekali. Dia bikin kita menunda kebaikan. Saya bilang, orang yang punya, ini kan sekarang saya kena kasih pulpen, ya kan? Saya tidak tahu di umur 40 ini dikasih pulpen. Ini artinya pelajaran buat saya untuk banyak-banyak nulis tinta. Jadi tadabbur saya tuh, oh iya, aku harus banyak nulis. Nulis apa? Nulis kebaikan, tanda tangan kebaikan. Kan amalannya pemimpin, business owner, pejabat, gubernur, presiden, apapun itu abang kakak, kebijakannya tuh ini. Dosen ini yang tidak bisa baca Quran C, biar kau pintar. Dosen boleh gitu. Habis itu kena bully dia satu kampus. Tapi kalau rektor Universitas Kehidupan bebas, independen. Di atas cuma Allah, di bawah ada tanah. Tidak ada yang bisa ngatur-ngatur. Betul tak? Tidak takut kita. UK kampus seorang, ya kan, bikin seorang. Letih, bubar kan? Nah, memang dia rektor, tapi di atas rektor ada Allah. Itulah Pak Rektor. Loh, di tempat lain jadi dosen. Saya bilang kecian Van. Sini ente, saya bilang langsung saya lantik ente jadi rektor. Waduh. Orang dilantik jadi dosen kan? Dosen kan? Nah, masuk sini langsung jadi rektor. Mau senat, mau sunat bisa. Tinggal pilih ya mau jabatan apa. Pulpen dikasih budak-budak. Ngerenung saya, ngapa budak-budak dikasih aku pulpen ya? Saya ingat almarhum ayah bilang dulu, kalau ada pemimpin kata ayah, tak masuk surga, rugi. Kalau bahasa anak sekarang, yang bener aja, rugi dong. Masuk surga pakai pulpen boy. Bikin kebijakan kepada semua kabakannya. Tadi kan kita tengok saya tuh di grup. Wajib instruksi dah. Kasih arahan. Masalah habis kita kasih arahan, kita kasih instruksi, mereka tak bergerak, mereka tak berubah, kita sudah lepas. Tapi kita sebagai pemimpin jangan cuma nyuruh, kasih contoh, jadilah contoh. Ngasih contoh itu mudah, mencontoh, memberikan contoh, menjadi contoh itu yang perlu energi. Syaitan itu licik, menggoda halus, tapi tidak terasa. Setannya tuh kalau berbentuk jin masih bisa diusir pakai ayat kursi.
Tapi kalau setan berbentuk manusia, katanya dia yang rebutan kursi. Yang lempar-lempar kursi juga ada. Yang langsung beli kursi langsung ada juga. Beli untuk dia, untuk anaknya, keponakannya. Loh. Ngomongin apa ini? Kursi. Ya, ngomongkan Ustaz Heli Sardi, Ustaz Heli. Jadi Anda kalau perlu kursi datanglah ke Ustaz Heli. Gitu. Kita bisa bikinkan kursi dari jati ya. Kursi dari jati. Tahu aja soal kursi ayaman. Loh, teman saya bikin kursi. Masa tak tahu? Teman saya tuh bikin kursi, Ustaz Heli namanya. Kursi apa aja? Kayu mahoni, kayu jati bisa. Ini meja yang kita buat nih. Mejanya Ustaz Heli nih. Tiap subuh dia dapat omset nih. Bisa kita ganti dah untuk meja ini nih. Iya, sekarang dia tukang kayu. Belum tahu nanti berapa tahun akan datang. Ustaz Heli, ini ngomong Ustaz Heli saya. Hel, apa kabar itu Hel? Jadi nazhun itu tipis sekali. Ketika kita berbagi tangan kiri Instastory, hai guys, saya buka TikTok, ya Rob, kan saya tuh nggak ngeh selama ini dunia per-TikTokan tuh nggak nyambung sama sekali. Rupanya memang ada zonanya, dan saya tidak salahkan ya teman-teman yang bikin konten di TikTok. Semakin kesini saya nengok konten-konten di TikTok tuh semakin variatif, gitu lah kira-kira bahasanya apa? Variatif. Gitu. Apa variatif tuh abang kakak? Variatif tuh kalau orang tuh bikin meja jadi bagus gitu, itulah kira-kira. Nggak nyambung kan, abang? Agak loading abang. Jadi saya tengok, ya Allah, makin variatif konten-konten orang-orang. Ada yang cabut kutu kucing jadi konten. Ada yang ngitung bulu domba. Jadi yang diceritakan Piramli itu jadi kenyataan sekarang. Hai guys, aku baru turun dari pesawat. Jadi konten. Untung dia tidak ngelepas sendal tuh masalah. Naik pesawat tuh lepas sendal dulu. Landing kok mana sendal saya tadi katanya. Ya tidak apa-apa lah. Ya. Fasta'id billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk sama-sama. Tuh, tutorial ngelamun juga ada ya man. Tuh, cara melamun. Coba buka. Cara melamun. Dan dilombakan. Berapa jam yang dia tidak ada ngomong apa-apa tuh? Diam itu. Siapa tuh yang cuma diam aja tuh, tidak ada ngomong apa tuh? Diam. Dan ada yang nonton orang diam tuh. Ya Allah, saya bilang masyarakat kita semakin hari semakin cerdas. Terus ada yang nangkap angin udara, masukkan dalam kantong plastik, dibawa kemana-mana. La haula. Maka saya bilang konten di hari ini 2020 semakin variatif. Gitu lah kira-kira bahasanya. Bagus, paham ya? Variatif itu. Saya ini jaga bulat benar. Cobalah lihat. Gara-gara apa Bang Kakak? Gara-gara yang benar pada diam. Yang benar tidak bikin konten. Yang benar terlalu sibuk menjaga hatinya sampai bilang saya tidak mau bikin konten, nanti riak. Ada jaminan yang diam-diam pasti ikhlas? Ayo jawab. Ada jaminankah yang diam-diam pasti ikhlas? Tak ada jaminan. Urusan itu sama Allah. Yang diam-diam bisa tak ikhlas, yang terang-terangan pun bisa tak ikhlas. Gitu dong cara berpikirnya. Betul tak?
Yang terang-terangan bisa ikhlas dah? Bisa. Ada kok yang terang-terangan ikhlas, ada. Udah dicontohkan sama sahabat. Siapa? Umar bin Khattab. Tapi yang diam-diam ikhlas ada juga. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Silent. Bayangkan, pernah saya lupa hadis itu. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat. Saat itu ada Umar, ada Abu Bakar. Rasulullah nanya, siapa yang sudah jenguk orang sakit? Siapa yang sudah sedekah? Siapa yang sudah bangun malam? Abu Bakar angkat tangan terus, dia semuanya. Sahabat-sahabat bilang, sesubuh ini Abu Bakar udah jenguk orang sakit. Makanya kalau apa hadis itu, kalaulah ditimbang Umar dan Utsman digabung jadi satu, Umar, Utsman, Ali semua digabung, tidak lebih dari sepertiga amalannya Abu Bakar. Itu dia kenapa saya kasih nama gedung itu Abu Bakar Building. Tidak kaleng-kaleng, baja ringan. Kenapa harus ditirakatin? Kenapa namanya Abu Bakar Building? Oh, ada sesuatu. Saya tidak asal ngasih nama. Bayangkanlah, tak sampai sepertiga, tak mampu nyalip Abu Bakar. Kenapa saya lebih sering bahas Umar? Kalau bahas Abu Bakar tuh langsung insecure gitu, langsung ciut. Orang soleh dari awal, orang baik. Makanya kan saya pakai simbol kubah hijau nih abang kakak, ya. Itu mengingatkan saya ada dua sosok manusia di bawah kubah hijau ini selain Rasulullah ya. Ada siapa yang pertama? Abu Bakar, Khalifatul Rasulillah. Yang kedua ada Umar, Amirul Mukminin. Tak pede Umar tuh, saking insecure-nya, tak berani disebut Khalifah Ats-Tsani gitu. Khalifah Ats-Tsani, tak berani. Aku julukannya beda aja, kata Umar. Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman. Tak berani Umar pakai Khalifah Rasulillah, tak berani. Tak insecure kalau bahasa sekarang apa? Insecure. Insecure tuh yang itu loh Bang Kak, yang biasa jaga-jaga kalau ada gedung yang bukakan pintu, selamat datang Pak. Itu insecure namanya apa? Nah, Mas Agus tuh insecure namanya. Yang di TikTok ini udah mulai bisa bercanda belum sih? Biasanya langsung nyolot gitu biasanya tuh. Itu Seru Kitty Ustaz. Ah iya betul, Seru Kitty. Ya, udah bisa bercanda sekarang. Hidupnya udah bahagia. Seru Kitty. Pelatih senam Ustaz insecure katanya. Oh, pelatih senam insecure. Pelatih voli juga tuh insecure Dodi. Kan asik ya. Kita paham gak sih kapan saya tuh bergurau gitu loh. Don't be so serious. Dunia ini laibun walahun. Saya pleset-plesetkan gitu langsung marah-marah. Lampu Ustaz, lampu. Tahulah saya itu lampu. Lagi bergurau, Pak. Seru Kitty, ya kan? Apa? Security. Yang nyolot-nyolot belum bangun, iyalah jam segini mana? Mereka masih beliur-liur. Nanti subuh 10:30 itu dia baru bangun. Habis itu dia bangun tuh udah 10:30 bangun, mulai dia sibuk sampai tengah malam. Besok gitu lagi. Terus dia bilang, "Apa hidup aku begini-begini aja ya?" Nazgun fasta'in billah. Ayo sama-sama Bang Kakak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mau berumah tangga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau masuk kantor, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau ngidupkan laptop, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masuk mall, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Buka keranjang kuning, keranjang oranye, sekarang udah ada keranjang oranye lagi. A'udzubillahi sapi katanya kan. Ada. Jadi mulai dari Idul Adha kemarin sapi enggak selesai nih. Masih buka terus aplikasi sapi. Ya kan? Aplikasi apa? Sapi. Kadang-kadang lagi Allahu Akbar, sapi katanya bunyi di pojok tuh. Batu wah budak-budak nih saya bilang. Lupa check out pokoknya dia apa? Pak check.
Fasta'iz billah. Mau posting, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini surat 41 ayat 36. Mau nulis sesuatu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau posting jualan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau ngidupkan sosial media, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau masak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa lagi? Mau ketemu sama kawan, partner bisnis, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 41 ayat 36. Iblis, setan menggoda kita dengan sangat halus, tipis. Pakai short tadi tipisnya apa? Tipis. Apa? Atau pakai tha boleh lah, tipis. Pakai apa? Dah, di stabilo ya Qur'annya ya, baru turun ayatnya. Apa? Siapa yang betul-betul baru tahu ayat ini? Pagi ini baru tahu. Selama ini kita dengarnya yang disuruh baca ta'awuz itu apa? Baca Quran kan? Betul nggak? Tapi dalam daily life, aktivitas sehari-hari jarang yang ngajarkan. Nah ini potong Sal, jangan sampai salah potong ente video Sal. Yang penting-penting begini yang dipotong Faisal. Sip. Nah ini yang dipotong gaji yang dipotong. Mau zina ta'awuz. Nah ini bahlul namanya. Wa imma yanzag. Mau bawa istri yang gitu, pergi jalan-jalan yuk, baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya. Aku pakai baju kuning atau baju biru, Abi, kata dia. Matilah aku, kata suaminya. Jawab apa saudara-saudara? Biru aja yang. Tapi aku gendut nanti kalau pakai baju biru. Ya udah kuning deh saya. Ya udah ya, sebentar ya. Keluar dia pakai baju hijau. Itulah pentingnya a'udzubillah. Belum keluar rumah, saudara-saudara. Makan di mana sayang? Aku mau yang pedas-pedas. Udah, aku yang pedas ini. Sahang. Kamu kok gak paham aku sih? Jadi tak pergi berkelahi gara-gara tak paham. Ini saya sedang halusinasi menghayal. Apa? Tidak ada kejadian, tidak ada. Maka kalau di rumah saya bilang sama Bunda, sebutkan mau kemana. Saya nemankan. Bunda, mana? Makan bakso ya? Oke, bakso yang mana? Ini. Oke, siap. Langsung menuju ke TKP. Ngapa kita senyum-senyum di belakang? Kelakuan kamu. Gue banget. Nah, tinggal diskusi ya, Lia, Anggi itu diskusi lagi kita di situ tuh. Papi kita kesini, sebutkan. Makan apa sayang? Ini saya baca kolom komentar ya. Makan apa sayang? Jawabannya terserah. Perang enggak tuh? Kamu kok nggak tahu makanan favorit aku? Matilah. Wih, jadi nikahnya ente Wih. Menghadapi makhluk yang terhormat itu Wih. Jadi ya Wih. Ngangkut budak Medan ke atau ngangkut budak sini? Medan kali. Tak jadi makan. Dah. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam semua sisi kehidupan. Ajastukum, saya jasakan kalian ya. Pakai. Sering-sering lah. Jadi udah tahu sekarang kenapa ayaman kalau mau mulai itu baca ta'awuz, tahu? Saya coba cari audionya tuh. Bang, abang mau makan apa bang di TikTok tuh? Terserah kau aja lah. Loh, kau ini nggak niat. Aku ini udah nanya, udah nawarin. Makanya aku udah siap direpotin. Ya terserah kau aja, kata suaminya. Ya abang ini gini nih. Ya udahlah nasi goreng. Kok ngomongnya gitu kayak nggak ikhlas? Ya terus aku ngomong apa, kata abangnya. Ya udahlah. Mie goreng. Inilah kau nih laki-laki ndak teguh pendirian. Tadi nasi goreng, sekarang mie goreng. Kau mau nyapa? Telur dadar aja. Makin ini lagi kau, kata dia. Makin salah. Ujung-ujung tak jadi. Ada, coba cari audionya tuh. Ada, saya pernah dengar di TikTok.
makan apa bang? Di TikTok. Tapi orang itu apa? Orang itu konten. Tapi itu kayak mirip dengan kejadian dunia nyata gitu Pak, mirip. Agak mirip dengan kejadian. Makanya pentingnya baca ta'awuz. Kalau tidak ta'awuz nanti yang keluar soundtrack sepertinya kau memang dari jadi memang mereka sedang menceritakan diri mereka sendiri. Kok aku seabsurd ini ya gitu loh. Tapi mau ngaku tuh ya malu juga gitu. Ya udahlah, makin hari makin tak jelas. Tak apa-apa, asal kau bahagia gitu ya. Ingat ya, 4136. Coba ulang. Saya agak melebar-lebar kasih ini, tapi abang kakak dapat poin-poinnya. Kalau diperas ini materi SMK pagi hari ini, ingat tadi kata kuncinya, dosis ujian 1 sendok garam. Ingat tuh logikanya, 1 sendok garam itu bisa jadi, ini pointer-pointernya Sal, 1 sendok garam. Lalu ayat ini, kita berbuat baik lalu balas dengan kebaikan orang, itu biasa. Ada orang yang dapat dzu hazin azim, keberuntungan yang amat sangat besar ketika bisa melawan kejahatan orang dengan kebaikan yang lebih. Dan kalau syaitan mengganggumu kata Allah, maka fasta'in billah. Karena ujiannya atau godaannya iblis atau syaitan itu halus sekali, tipis betul. Kita sudah mau ngegas, sudah semangat fight, tiba-tiba dia bilang nanti aja, agak siangan dikit aja. Begitu kita udah pagi udah mau ngegas, dia bilang siang tak jadi budak tuh. Sore apalagi, malam udah ngantuk, berlewat baru sadar kita, udah 3 minggu udah tak kerjakan. Makanya banyak skripsi yang tak selesai itu, inilah dia. Tahu tak? Mahasiswa yang ngambil hikmahnya itu, inilah dia. Nulis skripsi, baca ta'arus. Bikin konten kebaikan, baca ta'arus. Lawan apa makan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Al-isti'adzah ini penting abang kakak. Innahu huwas sami'ul alim. Allah maha mendengar, maha mendengar. Sami'ul alim. Tolong doakan saya abang kakak, doakan istri saya Bunda doakan juga anak-anak saya, doakan kami sekeluarga besar. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga abang kakak selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan mama saya, doakan ibu saya, doakan kami sekeluarga besar adik-beradik dan semua keluarga besar Masjid Kapal Munzalan dari Aceh sampai Papua, yang gerakan infak beras, yang Baitul Mal, yang program-program kebaikan masjid-masjid cabang dari Aceh sampai Papua, seluruh keluarga besar Masjid Kapal Munzalan doakan abang kakak semoga dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak, jazakumullahu khairan, jazakumullahu ahsanal jaza. Barakallahu fikum, berkah selalu abang kakak. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.